Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Keberadaan kita, manusia, tak bisa lepas dari misteri yang lebih besar, sesuatu yang jauh lebih tua dari apa yang kita pahami sebagai sejarah. Kita menghabiskan waktu bertanya tentang asal-usul kita, mencari jawaban dari teka-teki yang tampaknya tak berujung. Namun, dalam keinginan untuk memahami diri kita sendiri, kita lupa bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih luas dan lebih megah dari sekedar planet biru yang kita sebut rumah. Pada awalnya, ada kegelapan. Bukan kegelapan yang menyeramkan, tetapi keheningan yang meresap ke dalam lubuk paling dalam dari semesta yang belum lahir. Tidak ada suara, tidak ada bentuk, tidak ada ruang, hanya potongan-potongan potensi tak terbatas yang terhimpun dalam suatu bentuk yang tidak terdefinisikan. Dalam kegelapan ini, segala sesuatu yang ada sekarang bermula. Cahaya yang lahir dari kegelapan. Keajaiban dimulai dengan sebuah ledakan, suatu peristiwa yang mengubah segalanya. Big Bang. Bukan ledakan yang sederhana seperti yang kita bayangkan, melainkan sebuah ekspansi luar biasa yang membawa segala materi dan energi ke dalam eksistensi. Tak ada yang dapat mengukur atau membayangkan besarnya peristiwa ini. Sebuah ledakan yang bukan hanya memulai ruang dan waktu, tetapi juga memulai segala sesuatu yang kita kenal, bintang, planet, galaksi, bahkan kehidupan itu sendiri. Namun, perjalanan menuju penciptaan bukanlah perjalanan yang mulus. Setelah Big Bang, semesta mengembang dengan sangat cepat. Seiring waktu, partikel-partikel mulai membentuk struktur yang lebih besar. Galaksi-galaksi terbentuk, bintang-bintang mulai bersinar, dan melalui proses yang tak terhitung jumlahnya, kehidupan muncul, meskipun bentuk pertama kehidupan ini sangat jauh berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Namun, meskipun kita hanya dapat membayangkan peristiwa-peristiwa ini melalui sisa-sisa yang masih ada sebuah bagian dari cerita yang terlupakan. Ketika kita memandang langit malam ini, kita melihat banyak bintang yang tampaknya bersinar terang. Namun, apakah kita tahu bahwa beberapa dari bintang-bintang ini telah lama mati, namun cahaya mereka terus bersinar? Itu adalah kisah yang mendalam tentang waktu, keabadian, dan eksistensi kita sebagai makhluk di bawah langit yang penuh dengan rahasia. Matahari dan bintang-bintang lain yang menjaga kehidupan. Dalam semesta yang luas, setiap bintang memiliki takdir yang unik. Ada yang mati dalam letusan dahsyat, menciptakan lubang hitam atau bintang neutron, dan ada pula yang mengakhiri hidup mereka dengan tenang dalam kesunyian angkasa. Tetapi, di antara jutaan bintang yang telah mati, ada satu bintang yang memberikan kita kehidupan, matahari kita. Matahari, bintang yang sangat kita andalkan, adalah bintang yang tidak hanya memberikan cahaya dan kehangatan, tetapi juga merupakan penjaga kehidupan di bumi. Tanpa matahari, hidup tidak akan mungkin ada. Namun, seperti semua bintang, matahari pun akan mengakhiri hidupnya kelak setelah melalui proses yang panjang dan rumit. Suatu hari, matahari akan berubah menjadi raksasa merah, membakar habis planet-planet terdekat, termasuk bumi. Namun, ini masih jauh sekali dari kita, sekitar 5 miliar tahun dari sekarang. Tapi, sementara itu, ada bintang-bintang yang lebih tua dan lebih jauh. Mereka adalah cahaya yang telah mati, tetapi masih menjelajah semesta dalam bentuk energi yang tak terhingga. Cahaya mereka sampai ke mata kita, memberi kita gambaran tentang waktu yang sudah lama berlalu, seperti pesan dari masa lalu yang tak pernah terputus. Bintang yang telah mati dan kisahnya yang terus hidup. Ada keajaiban dalam kenyataan bahwa bintang-bintang yang telah lama mati masih bisa dilihat oleh mata kita. Ketika kita melihat langit malam, kita melihat masa lalu. Beberapa bintang yang kita lihat mungkin telah mati ribuan atau bahkan jutaan tahun yang lalu, tetapi cahaya mereka masih mengembara di ruang angkasa. Ini adalah fenomena yang tak terlukiskan, cahaya yang telah berjalan begitu lama, melintasi ruang dan waktu,
untuk akhirnya mencapai kita. Kita berada di bawah langit yang memancarkan cahaya yang telah berusia sangat panjang. Seperti bintang yang mati, kehidupan kita sendiri, meskipun singkat, adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kita adalah bagian dari semesta yang jauh lebih tua dari kita, dan seperti bintang-bintang yang mati itu, kita juga akan meninggalkan jejak yang mungkin bertahan lebih lama dari kehidupan kita sendiri. Bintang yang telah lama mati memberi kita pelajaran tentang waktu, tentang kehidupan, dan tentang kekuatan tak terhingga dari semesta yang tak bisa kita ukur dengan angka atau kata-kata. Meskipun bintang-bintang itu tidak lagi ada, mereka tetap hidup melalui cahaya yang mereka tinggalkan, sebuah warisan yang tak akan pernah pudar. Begitulah semesta ini bekerja. Dalam keabadiannya, segala sesuatu yang telah ada, meskipun telah mati, tetap memiliki jejak yang bisa kita saksikan. Setiap partikel debu bintang, setiap gelombang cahaya yang melintas dari galaksi yang jauh, adalah kisah tentang sesuatu yang telah berlalu, namun tetap mempengaruhi kehidupan kita. Mencari makna dalam keabadian. Pandanglah ke langit malam. Apakah kita hanya melihat titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, atau adakah kisah yang tersembunyi di balik cahaya-cahaya itu? Bintang-bintang yang telah lama mati mengingatkan kita tentang pentingnya melihat lebih dalam, tentang pentingnya memahami bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita bisa pahami. Dalam keheningan semesta, kita menemukan pelajaran yang tidak bisa diajarkan di sekolah manapun. Kehidupan kita, meskipun singkat, merupakan bagian dari keajaiban yang tak terhitung banyaknya. Kehidupan di bumi ini bukan hanya hasil dari proses evolusi atau kebetulan semata. Ia adalah hasil dari proses panjang yang dimulai dengan Big Bang, sebuah ledakan yang membentuk semesta, termasuk bintang-bintang yang kini telah mati. Seperti bintang-bintang itu, kita pun akan mati suatu hari nanti, tetapi cahaya kita, meskipun mungkin tak terlihat secara langsung, akan terus menginspirasi, memberikan pengaruh, dan memberi makna bagi mereka yang datang setelah kita. Keabadian semesta bukanlah sesuatu yang terpisah dari kita. Kita adalah bagian dari keabadian itu. Dengan setiap langkah yang kita ambil, dengan setiap tindakan yang kita lakukan, kita menyatu dengan semesta ini. Seperti bintang yang mati, kita pun dapat meninggalkan jejak yang akan menginspirasi generasi yang akan datang. Kita mungkin tidak akan melihat hasilnya, tetapi seperti cahaya yang terus berjalan menembus ruang dan waktu, pengaruh kita akan terus ada. Semesta ini, begitu luas dan penuh dengan rahasia, menyimpan banyak cerita tentang kehidupan dan kematian. Dalam kekosongan ruang yang tak terhingga, ada yang masih berpendar terang, meski bintang yang bersinar itu telah lama tiada. Begitu pula kita, sebagai manusia yang hanya dapat merasakan fragmen kecil dari waktu semesta yang lebih besar, mencari arti dalam cahaya yang menyinari hidup kita, meskipun kita tahu bahwa sebagian besar dari apa yang kita lihat dan rasakan hanyalah sisa-sisa dari masa lalu. Seperti bintang yang telah mati, kita pun akan meninggalkan jejak, meskipun kita tak akan pernah tahu sejauh mana pengaruhnya. Cahaya yang menembus kegelapan. Keajaiban terbesar yang dapat kita pelajari dari bintang-bintang yang telah mati adalah bahwa mereka memberi kita cahaya yang jauh lebih lama dari umur mereka sendiri. Ketika kita melihat langit malam, kita melihat hasil dari suatu peristiwa yang mungkin sudah terjadi jutaan tahun yang lalu. Cahaya bintang yang kita lihat hari ini mungkin datang dari galaksi yang telah hancur, atau bintang yang telah meledak menjadi supernova, namun cahayanya tetap memancar menuju kita. Begitu pula dalam hidup kita seringkali tidak menyadari bahwa jejak yang kita tinggalkan mungkin akan bertahan jauh lebih lama dari diri kita sendiri. Tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan, kata-kata yang kita ucapkan, dan cinta yang kita berikan, semuanya memiliki potensi untuk bertahan, jauh melampaui batas hidup kita sendiri. Kita mungkin tidak akan pernah melihat bagaimana pengaruh kita menyebar, namun itu adalah keajaiban dari kehidupan, yang mengajarkan kita bahwa segala sesuatu memiliki dampak, bahkan jika kita tak pernah melihat hasilnya secara langsung.
Semesta ini mengajarkan kita tentang ketidaktahuan dan penerimaan. Bintang yang telah lama mati adalah contoh sempurna dari konsep ini. Kita seringkali berusaha mencari makna dalam segala hal yang kita lakukan, tetapi seringkali kita hanya menjadi saksi dari sesuatu yang lebih besar dari kita. Kita tidak tahu sejauh mana tindakan kita akan mempengaruhi dunia, tetapi kita tetap melangkah dengan penuh harapan dan keyakinan, dengan menyadari bahwa jejak kita mungkin akan menginspirasi generasi berikutnya, meskipun kita tak akan pernah berada di sana untuk melihatnya. Sisa-sisa keberadaan yang tak pernah habis. Di alam semesta ini, setiap bintang yang mati meninggalkan sesuatu, sebuah warisan yang tak bisa dihancurkan. Bintang yang mengakhiri hidupnya dengan meledak menjadi supernova, misalnya, meninggalkan sisa-sisa yang membentuk elemen-elemen berat yang ada di bumi kita, karbon, oksigen, nitrogen, dan semua elemen penting yang menyusun kehidupan. Semua kehidupan yang kita kenal berasal dari bintang-bintang yang telah mati. Begitu juga dengan bumi yang kita huni ini, yang terbentuk dari sisa-sisa debu bintang yang tersebar di seluruh semesta. Tidak ada yang benar-benar hilang di semesta ini. Bintang-bintang yang mati memberikan kita bahan-bahan untuk kehidupan, dan bahkan setelah mereka mati, mereka tetap hadir dalam bentuk yang berbeda. Kehidupan kita, dengan segala kompleksitasnya, berakar pada peristiwa-peristiwa yang telah terjadi jauh sebelum kita ada. Seperti halnya kita adalah bagian dari semesta ini, kita juga menjadi bagian dari suatu siklus yang tak terputuskan, sebuah siklus kelahiran dan kematian, penciptaan dan kehancuran, yang saling berhubungan. Jika kita bisa melihat melampaui batas waktu kita yang terbatas, kita akan melihat bahwa kita hanya satu bagian dari rantai yang tak pernah putus. Kita adalah anak-anak dari bintang yang telah mati, dan kita akan menjadi bagian dari semesta yang lebih besar lagi setelah kita tiada. Apa yang kita lakukan sekarang akan membentuk dunia bagi mereka yang datang setelah kita. Setiap tindakan kita, sekecil apapun, adalah bagian dari warisan besar yang kita tinggalkan. Menyadari keabadian dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari bintang yang telah mati adalah kesadaran akan keabadian. Keabadian bukanlah tentang hidup yang tak berakhir, melainkan tentang jejak yang kita tinggalkan dan pengaruh yang kita berikan kepada dunia, bahkan setelah kita pergi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam rutinitas dan kesibukan, tetapi jika kita bisa berhenti sejenak dan melihat ke langit, kita akan menemukan bahwa kita hidup di bawah cahaya yang telah melewati waktu yang sangat panjang. Keabadian bukan hanya tentang waktu yang panjang, tetapi tentang bagaimana kita memberi arti kepada waktu yang kita miliki. Bintang yang telah mati mengajarkan kita untuk merayakan hidup kita yang singkat, untuk memberi yang terbaik dalam setiap momen yang kita miliki, karena meskipun waktu kita terbatas, dampak yang kita tinggalkan bisa bertahan jauh lebih lama. Bahkan ketika kita merasa tidak berarti atau ketika kita merasa bahwa apa yang kita lakukan tidak akan berdampak, ingatlah bahwa cahaya dari bintang yang telah mati tetap sampai ke mata kita. Begitu juga dengan tindakan kita. Apa yang kita lakukan mungkin tidak terlihat saat ini, tetapi seiring berjalannya waktu, pengaruh kita akan terasa. Kita mungkin tidak akan pernah melihatnya, tetapi itu tidak mengurangi nilainya. Kehidupan yang tak terlihat. Seperti bintang yang mati, kehidupan kita pun memiliki aspek yang tidak terlihat. Cahaya kita, meskipun tidak selalu tampak, tetap ada. Setiap tindakan baik, setiap kata yang penuh kasih, setiap usaha yang dilakukan untuk membantu orang lain, semua itu membentuk jaringan cahaya yang menyebar ke seluruh dunia, membawa dampak yang mungkin tak pernah kita lihat. Kita tidak tahu berapa banyak orang yang telah kita sentuh dengan kebaikan kita, atau berapa banyak jiwa yang telah kita bantu untuk menemukan jalan mereka, tetapi itu adalah bagian dari keabadian semesta. Bintang yang telah mati memberi kita harapan. Mereka mengingatkan kita bahwa meskipun kita tidak bisa mengontrol masa depan atau mengetahui dampak dari setiap tindakan kita tetap memiliki kekuatan untuk memberi arti pada kehidupan kita. Seperti bintang yang menyinari kegelapan,
kita juga memiliki kemampuan untuk memberikan cahaya dalam dunia yang seringkali gelap dan penuh tantangan. Cahaya itu mungkin kecil, tetapi itu adalah cahaya yang memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Kita tidak tahu sejauh mana pengaruh kita akan meluas, tetapi yang kita tahu adalah bahwa kita adalah bagian dari siklus yang lebih besar, sebuah siklus yang lebih luas dari apa yang bisa kita pahami. Pelajaran dari bintang yang telah lama mati. Keajaiban semesta tidak hanya terletak pada apa yang kita lihat, tetapi juga pada apa yang kita tidak lihat. Bintang yang telah mati memberikan kita pelajaran berharga tentang kehidupan dan keabadian. Mereka mengajarkan kita bahwa meskipun kita mungkin merasa tidak terlihat, setiap tindakan kita tetap berpengaruh. Bahkan ketika kita merasa kecil dan tidak berarti, kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Saat kita melihat langit malam ini, kita tidak hanya melihat titik-titik cahaya. Kita melihat masa lalu, kita melihat sejarah, dan kita melihat keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Bintang yang telah mati mengajarkan kita untuk menghargai waktu yang kita miliki dan untuk mengingat bahwa hidup kita adalah bagian dari cerita yang jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Seperti bintang yang telah mati, kita pun akan meninggalkan jejak kita di semesta ini. Jejak itu mungkin tak terlihat, tetapi ia akan tetap ada, sebuah cahaya yang terus bersinar. Semesta ini, dengan segala kemegahannya yang tak terhitung, membentang jauh melampaui imajinasi manusia. Di bawah langit yang luas ini, kita adalah salah satu fragmen terkecil dari keseluruhan. Namun, meskipun begitu kecil, kita memiliki kesempatan untuk meninggalkan jejak yang dapat bertahan lebih lama daripada umur kita sendiri. Bintang yang telah mati mengajarkan kita bahwa meskipun segala sesuatu berakhir, itu tidak berarti bahwa akhir adalah kehilangan. Sebaliknya, itu adalah bagian dari siklus yang lebih besar, sebuah transformasi yang tak terhindarkan, namun penuh dengan keajaiban yang hanya bisa kita pahami jika kita membuka hati dan pikiran untuk melihatnya. Kehidupan dan kematian yang tertanam dalam siklus semesta. Bintang yang telah mati adalah simbol dari siklus kehidupan dan kematian, dari proses penciptaan yang tak terhindarkan. Sama seperti bintang yang melalui kelahiran dan kematian, kita juga menjalani perjalanan yang serupa. Kehidupan kita adalah hasil dari proses panjang yang melibatkan perubahan, penyesuaian, dan evolusi. Kita mungkin merasa bahwa kita hanyalah debu di antara bintang-bintang, namun kita sebenarnya adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Siklus ini mengajarkan kita bahwa kematian bukanlah akhir dari segala sesuatu, melainkan bagian dari proses penciptaan yang lebih besar. Ketika bintang meledak menjadi supernova, ia mungkin tampak seperti akhir dari segalanya. Namun, dalam kehancuran itu, tercipta elemen-elemen baru yang membentuk dasar kehidupan. Tanpa bintang-bintang yang mati, tidak akan ada kehidupan di bumi ini. Sama seperti itu, setiap perubahan dalam hidup kita, setiap tantangan yang kita hadapi, adalah bagian dari proses yang membawa kita menuju tujuan yang lebih besar, bahkan jika kita tidak sepenuhnya mengerti tujuannya saat itu. Siklus kehidupan dan kematian ini adalah hal yang harus kita terima. Tidak ada yang abadi, dan setiap kehidupan, termasuk kehidupan kita sendiri, akan berakhir. Namun, keajaiban terletak pada kenyataan bahwa meskipun kita tahu bahwa kehidupan ini sementara, kita tetap memiliki kesempatan untuk meninggalkan jejak yang berarti. Bintang yang telah mati mengajarkan kita untuk tidak takut pada kematian, karena kematian bukanlah akhir, melainkan bagian dari siklus yang lebih besar. Meninggalkan warisan dalam keabadian. Bintang-bintang yang telah mati memberi kita sebuah pelajaran tentang warisan. Meskipun mereka telah berakhir, warisan yang mereka tinggalkan tetap ada, elemen-elemen yang membentuk dunia kita, bahan-bahan yang membuat kehidupan ini mungkin. Begitu pula dengan kita. Setiap tindakan yang kita lakukan, setiap kata yang kita ucapkan, setiap cinta yang kita beri, semuanya adalah bagian dari warisan yang kita tinggalkan.
Mungkin kita tidak akan melihat hasil dari tindakan kita, tetapi itu bukan berarti tindakan kita tidak berarti. Justru, seperti bintang yang mati, pengaruh kita akan berlanjut, bahkan setelah kita tiada. Warisan kita tidak harus berupa sesuatu yang besar atau monumental. Terkadang, hal-hal kecil yang kita lakukan sehari-hari, senyuman kepada orang yang kita cintai, bantuan kepada seseorang yang membutuhkan, kata-kata yang memberi semangat, semuanya adalah warisan yang bisa bertahan jauh setelah kita pergi. Bintang yang mati memberi kita pengingat bahwa kehidupan kita adalah sebuah proses yang melibatkan memberi dan menerima, memberi pengaruh pada dunia dengan cara yang kita tidak bisa prediksi. Semua tindakan kecil kita berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar, suatu warisan yang akan mempengaruhi generasi yang datang setelah kita. Kehidupan yang terhubung dengan semesta. Bintang yang telah mati mengajarkan kita bahwa kita bukanlah makhluk yang terpisah dari semesta. Kita adalah bagian dari semesta itu sendiri. Setiap elemen yang ada di tubuh kita berasal dari bintang yang telah mati. Setiap atom dalam diri kita, setiap molekul, adalah bagian dari proses yang telah berlangsung selama miliaran tahun. Kehidupan kita adalah sebuah manifestasi dari semesta itu sendiri, sebuah perwujudan dari energi yang terus mengalir melalui waktu dan ruang. Jika kita dapat menyadari betapa terhubungnya kita dengan semesta, kita akan melihat bahwa kita bukan hanya makhluk yang terisolasi. Kita adalah bagian dari aliran energi yang tak terputuskan, sebuah aliran yang telah ada sejak awal mula semesta. Ketika kita merasa kecil dan tidak berarti, kita harus ingat bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari kita. Seperti bintang yang mati, kita memiliki kekuatan untuk memberi pengaruh pada dunia, meskipun kita mungkin tidak akan melihat hasilnya secara langsung. Semesta ini mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh kesadaran bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Setiap langkah yang kita ambil, setiap pilihan yang kita buat, memiliki dampak pada dunia di sekitar kita. Kehidupan kita bukan hanya tentang apa yang kita capai untuk diri kita sendiri, tetapi tentang bagaimana kita memberi kontribusi pada dunia, pada semesta yang lebih besar. Bintang yang telah mati mengingatkan kita bahwa meskipun kita merasa kecil, kita adalah bagian dari semesta yang tak terhingga, dan setiap tindakan kita membawa dampak. Penerimaan dan kedamaian dalam keabadian. Bintang yang telah mati memberi kita kedamaian dalam kenyataan bahwa kehidupan ini tidak kekal. Namun, kedamaian itu datang bukan dari penolakan terhadap kenyataan tersebut, tetapi dari penerimaan akan kenyataan itu sendiri. Kita tidak bisa menghindari kematian, tetapi kita bisa menerima kenyataan itu dengan damai. Seperti bintang yang mati dan meninggalkan jejaknya di semesta, kita juga bisa meninggalkan jejak yang berarti, meskipun kita tahu bahwa kita tidak akan pernah melihat hasilnya. Penerimaan ini bukan berarti kita menyerah pada kehidupan. Sebaliknya, penerimaan ini memberi kita kebebasan untuk hidup dengan sepenuh hati. Ketika kita menerima bahwa kita adalah bagian dari siklus yang lebih besar, kita tidak merasa terbebani oleh rasa takut akan kematian atau kehilangan. Sebaliknya, kita dapat hidup dengan penuh semangat, tahu bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Kedamaian datang dari pengertian bahwa kita tidak perlu meninggalkan jejak yang besar untuk membuat perbedaan. Seperti bintang yang mati, kita mungkin tidak melihat dampak dari hidup kita, tetapi itu tidak mengurangi nilai dari perjalanan kita. Setiap momen yang kita jalani, setiap hubungan yang kita bangun, semuanya adalah bagian dari warisan yang akan terus hidup, bahkan setelah kita tiada. Menghargai hidup dalam cakrawala keabadian. Saat kita melihat langit malam, kita melihat lebih dari sekadar bintang-bintang yang berkelap-kelip. Kita melihat jejak waktu, jejak kehidupan yang telah berlalu, jejak kita sendiri. Seperti bintang yang mati, kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kita pergi,
Tetapi kita tahu bahwa kita memiliki kesempatan untuk memberi dampak pada dunia ini. Keajaiban semesta ini bukan terletak pada ukuran atau panjangnya waktu, tetapi pada cara kita menghargai kehidupan yang kita jalani. Setiap detik yang kita miliki adalah kesempatan untuk memberi yang terbaik dari diri kita. Setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar, dan setiap tindakan kita, meskipun kecil, memiliki potensi untuk memberikan dampak yang tak terduga. Kehidupan kita adalah bagian dari keajaiban semesta, dan seperti bintang yang mati, kita memiliki kesempatan untuk meninggalkan jejak yang akan bertahan jauh melampaui kita.